Halo Sobat BF, berbagi film bukan blue film ataupun film biru. Apa kabar Sobat BF? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Nah, pernah dengar lagu itu? Itu lagu Pupus dari Dewa 19. Tapi sekarang bukan saatnya membahas lagu. Ini ada kaitannya dengan alur film yang nanti akan saya ceritakan kepada sobat berbagi film. Film yang bergenre drama romantis ini adalah film Vietnam yang dirilis tahun 2019 yang berjudul Dreamy Eyes atau Mak Biek atau juga bisa dibilang Mata Melamun, yaitu mengisahkan tentang seorang pemuda desa yang bernama Nang yang cintanya bertepuk sebelah tangan kepada wanita yang bernama Alan yang sudah menjadi sahabatnya sejak kecil. Bagaimana lika-liku cinta mereka? Mari kita menonton. Awal kisah kita mulai dari masa kecil Nang dan Alan. Alan adalah seorang murid baru pindahan dari kota dan bersekolah di sekolah Nang. Ketika dalam kelas, saat Alan bingung mencari tempat duduk dan kebetulan Alan melihat ada tempat duduk masih kosong di sebelah temannya Nang. Alan pun akhirnya duduk di sana. Dilihat dari tatapan mata Nang ke Alan yang curi-curi pandang, terlihat Nang menyukai Alan. Bisa dibilang cinta monyet. Saat Nang curi-curi pandang dengan si Alan, temannya juga diam-diam memperhatikan Nang. Sebut saja namanya Bunga karena saya lupa namanya siapa. Pada saat jam pelajaran sedang dimulai, tiba-tiba teman Nang kentut bahkan sampai berak. Semua siswa mencium bau tak sedap dan berhamburan keluar. Keesokan harinya, Nang sekolah seperti biasa, namun saat ini bedanya Nang duduk di sebelah Alan. Sepulang sekolah, ia melihat Alan menangis karena pitanya ditarik oleh temannya. Nang yang suka sama Alan gak terima dan bermaksud mengambil pita Alan dari temannya itu. Terjadilah baku hantam. Nang terluka dan diobati oleh Alan. Setibanya di rumah, Nang dimarahi oleh ayahnya dan dipukul menggunakan kemoceng. Ibunya yang melihat Nang dipukul tidak berdaya. Untung ada neneknya yang menolong Nang dari hukuman ayahnya. Lalu Nang bercerita ke neneknya kalau ia berkelahi gara-gara menolong Alan. Neneknya menyebut Alan yang memiliki mata indah dan membuat julukan Mat Biek atau dalam bahasa Indonesia artinya mata melamun. Sampai-sampai Nang mengukir Mat Biek di sebuah pohon yang berada di dekat-dekat sawah. Waktu berjalan, kini Nang dan Alan sudah besar. Hari-hari dilalui dengan indah di desa. Bahkan mereka berdua sepulang sekolah main ke hutan berdua. Dan ketika Nang sedang duduk sambil bermain gitar, Alan datang menemui Nang untuk belajar bareng. Dan Alan meminta Nang menyanyikan sebuah lagu. Keesokan harinya saat Alan dan Nang bersama di hutan dan menyanyikan lagu yang ditulis Nang. Bersamaan di hari itu juga Alan bilang kalau ia akan kembali ke kota dalam 2 hari lagi karena akan sekolah di sana. Alan memberikan sebuah lukisan kepada Nang sebagai kenang-kenangan sebelum berangkat ke kota. Sekian lama Alan berada di kota. Kini untuk mengisi liburannya dia datang ke desa. Tapi gayanya yang dulu ngampung Deki Lugu. Tapi Nang suka, lain dengan sekarang dia sudah mulai mengikuti tren kota dan membanding-bandingkan kota dengan desa. Hingga akhirnya Nang pun memutuskan untuk pergi ke kota dan tinggal di rumah pamannya yang bernama Paman Juan. Dan Paman Juan memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Yong.
Dilihat dari gerak-gerik Yong, terlihat Yong tidak suka dengan Nang. Bahkan baru nyampe saja Nang sudah diledek sama Yong. Malamnya, Nang berniat memberi Halan sesuatu dengan mendatangi rumah Halan. Nang kaget ketika melihat Halan sangat beda dan selalu pamer dengan hal-hal yang mahal. Pada saat itu, Nang pun mengurungkan niatnya untuk memberikan hadiah yang dibawanya kepada Halan. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Halan datang ke toko pemanjuan, menemui Nang untuk mengambil buku. Namun, malah dirayu sama Yong. Setelah dirayu beberapa kali sama Yong, akhirnya Halan pun menyukai Yong. Dan Halan sempat diajak-ajak jalan-jalan sama Yong, nonton sampai ke diskotik. Walaupun sikap Halan seperti itu, Nang tetap setia menjemput Halan dengan sepedanya di sekolah. Pulang sekolah, Nang mengajak Halan pergi ke danau. Di situ Halan bercerita sambil menangis. Dia bilang kalau Yong menyukai cewek lain. Nang yang gak terima langsung mencari Yong. Mereka berkelahi, namun Nang malah jadi bulan-bulanan Yong. Saat Halan mengobati luka Nang, Yong pun datang dan Halan pergi bersama Yong. Setelah beberapa bulan berlalu, Nang yang ingin mengutarakan isi hati ke Halan tak kunjung melihat Halan karena beberapa bulan ini dia tidak pernah bersekolah. Bahkan Nang sempat ke rumah Halan untuk melihat Halan, namun dia tidak ada di rumah. Hingga akhirnya dia dapat kabar dari temannya kalau Halan sudah dihamili oleh Yong. Kemudian secara diam-diam Nang mengikuti ibunya Halan ke sebuah rumah dan benar saja Halan ada di sana. Setelah ibunya pergi, Nang langsung menemui Halan. Setelah sekian bulan, Yong malah menikahi wanita lain, dan Halan pun menjadi janda sebelum menikah. Nang, saking cintanya pada Halan, tetap setia menemani Halan hingga Halan melahirkan anak perempuan yang diberi nama Tralong. Singkat cerita, Tralong diajak Nang ke desa di tempat Nang tinggal, yaitu di desa Dodo, dan Halan tetap di kota sebagai penjahit. Dan sekali waktu, Nang dan Tralong ke kota untuk menemui Halan. Ketika Nang hendak menemui Halan bersama Tralong, sampainya mereka di sana, Halan sedang keluar dan tiba-tiba datang seorang laki bernama Lin. Ternyata Halan sudah pacaran sama Lin. Dan ketika Lin mengetahui kalau Halan sudah punya anak, Lin pergi meninggalkan Halan. Halan pun sedih dan di saat itu Nang mencoba meyakinkan Halan kalau dia cinta Halan. Namun Halan gak mau menerima cinta Nang. Mungkin karena dia merasa dia bukanlah wanita yang cocok buat Nang. Karena selama ini Halan merasa sudah banyak berbuat salah pada Nang. Ketika Tralong hendak mengambil obat, ia menemukan buku catatan Nang dan ia mengetahui kisah Nang dengan ibunya. Setelah akhirnya Tralong sekolah ke kota. Di sisi lain, ada seorang wanita yang mencintai Nang. Dia adalah Bunga, teman masa kecil Nang yang waktu dulu pernah diajak satu sekolah. Namun Nang menolak dan Bunga pun pergi ke Saigon. Di scene selanjutnya diceritakan Tralong sudah pulang ke desa dan kini ia sudah benar-benar dewasa dan sudah mengenal yang namanya cinta. Di saat Nang memainkan gitar bersama Tralong di rumahnya, Tralong meraba tangan Nang dan hampir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu Nang menyuruh Tralong pulang karena sudah larut malam. Besokan harinya di hutan bunga, Tralong yang sempat membaca syair lagu Nang menyanyikan lagu itu di samping Nang. Kemudian Nang jadi teringat dengan ibunya Tralong. Dicium Tralong. Karena Nang tak ingin menyakiti Tralong,
ia menganggap Tralong sebagai anak sendiri, maka Nang pun meninggalkan surat buat Tralong dan pergi ke kota. Tralong merasa bersedih dan menceritakan semua kepada ibunya bahwa Nang pergi gara-gara Tralong. Dan Tralong juga menceritakan kalau Nang itu cinta mati sama Halan. Setelah Halan mengetahui semuanya dari anaknya, Halan mencoba mencari Nang. Namun Nang sudah terlanjur pergi naik kereta api. Dan Halan pun mencoba untuk mengejar kereta api tersebut, namun Halan gagal. Demikianlah alur cerita dari film Dreamy Eyes atau Mad Bag. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan pernah menyia-nyiakan cinta seseorang, walaupun terkadang cinta kita bertepuk sebelah tangan. Sekian dan terima kasih.